Hai, saya Andres Borges dan sekarang saya akan sharing tentang bagaimana caranya agar kita bisa jadi jauh lebih akrab dengan orang lain. Nah, pada dasarnya orang cenderung suka dengan orang lain yang mirip dengan dirinya. Misalnya kalau ada pasangan seperti itu, kadang-kadang wajahnya mirip seperti itu. Nah, karena orang pada suka dengan yang lain yang lebih mirip. Misalnya yang suka basket sama-sama berkumpul dengan suka basket, yang suka nonton bola suka nonton bola. Nah, jadi yang mirip-mirip tadi berkumpul sama yang mirip dengan dia, kesukaannya seperti itu. Ibu-ibu yang suka gosip juga ngumpulnya sama ibu-ibu yang suka gosip gitu ya. Nah, lalu gimana caranya agar kita bisa lebih akrab dengan orang lain? Nah, caranya adalah kita harus satu yang namanya membangun kesamaan. Kita cari kesamaan antara diri kita dan orang lain. Misalnya contoh, tapi nggak perlu kayak gini. Wah, misalnya orangnya rambutnya panjang nih, cewek, kita cowok, kita mau samain, kita gondrong ya. Nggak usah seperti itu juga, seperti itu ya. Nah, terus gimana caranya agar secara nggak langsung alam bawah sadar rekan kita atau yang partner kita tadi merasa, wah ini kok mirip ya, saya jadi tertarik dengan dia. Nah, caranya adalah dengan membangun kesamaan tadi. Ada tiga hal sederhana yang teman-teman bisa praktekkan, bisa jadi jauh lebih akrab dengan orang lain. Yang pertama adalah gerakan. Kita bisa tiru gerakannya dia seperti itu, sehingga secara nggak langsung kita jadi jauh lebih akrab. Tapi nggak perlu langsung sepersekian detik langsung tiru. Misalnya dia uti-uti upil, teman-teman juga langsung uti-uti upil. Wah, jadi nggak langsung seperti itu. Misalnya dia garu-garu telinga seperti itu, kasih waktu beberapa saat, 2 atau 4 detik seperti itu, baru kita nyusul juga garu-garu telinga seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nih yang di depan kita cewek nih, cewek kan biasanya dia suka mainin rambut seperti itu, sedangkan kita cowok rambutnya kita pendek, jadi dia pegang rambut gini, kita nggak mungkin juga ikut seperti ini, jadi ngondek kayak gitu ya. Tapi jadi nggak perlu sesuai sama detail gerakannya, cukup samakan maksudnya. Misalnya kalau cewek tadi membelai rambutnya seperti ini, kita nggak perlu juga seperti ini, kita cukup usap-usap seperti ini saja, itu juga cukup. Jadi yang penting gerakannya sama. Dia gerakan apa, kita ikutin, lama-lama kita jadi jauh lebih akrab. Lalu yang kedua adalah intonasi. Di intonasi juga kita harus mirip-mirip. Misalnya contoh, ada orang yang ngomongnya lemah lembut, ya selamat pagi seperti itu. Kalau kita ketemu orang seperti itu, lalu kita ngomongnya dengan cepat, selamat pagi, nah seperti itu. Jadi nggak cocok. Akhirnya keakraban agak susah dibangun. Tetapi ketika orang yang kita ajak ngomong dia lembut, selamat pagi, kita juga ikutin, selamat pagi ibu, nah seperti itu. Jadi jauh lebih akrab. Kalau misalnya orang yang ngomongnya cepat, ya kita juga ikut cepat. Misalnya contoh, selamat pagi, saya gini, saya akan gini. Nah, kita juga tiru kecepatannya. Oh iya pak, saya juga seperti ini, bla 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 bla. Nah, kita tiru intonasinya, nadanya, sehingga kita jadi jauh lebih akrab. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tentang kesamaan minat. Kita bisa cari apa yang dia suka, lalu kita ajak ngobrol. Karena orang suka membicarakan tentang dirinya sendiri. Kita tanyain tentang dia bakal suka. Dia suka minatnya apa, kita juga suka. Kita ngomongin, jadi jauh lebih akrab. Tapi juga nggak perlu pura-pura suka gitu. Bapak suka golf, saya suka golf. Pas ngomong kami nggak tahu golf itu kayak apa. Akhirnya ya nggak nyambung juga jadinya. Jadi juga harus ada ketulusan di sana. Nah, saya sudah praktek tentang ilmu ini dan saya bisa partner dengan orang-orang hebat karena ilmu ini. Karena kita bisa membangun kesamaan, akhirnya jadi jauh lebih akrab, bisnis saya jadi jauh lebih lancar, dan relasi-relasi juga jadi jauh lebih dahsyat lagi. Semoga sharing saya bermanfaat. Saya Andres Borges mengucapkan salam dahsyat.